Perkenalkan, saya Eunika Yemelia Sundari Sawang dengan NIM 24301050300026. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas responsi praktikum jaringan komputer. Untuk menyusun topologi jaringan ini, dia membutuhkan beberapa perangkat, yaitu ada 4 PC dengan 2 PC di kantor pusat, kemudian 2 PC di kantor cabang, lalu ada 2 server, yaitu server internal dan server publik, kemudian 2 switch, yaitu switch HQ dan switch branch, kemudian ada 3 router, yaitu router HQ, router branch, dan juga router ISP. Selanjutnya saya akan menghubungkan perangkat-perangkat ini menggunakan kabel. Jadi semua perangkatnya telah terhubung melalui kabel. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi. Tahap pertama yang saya lakukan adalah mengkonfigurasikan server dengan memberikan alamat IP statis untuk 2 server utama, seperti server internal dengan IP address-nya bisa dilihat seperti berikut. Jadi alamat dibuat permanen atau statis agar konsisten diakses oleh seluruh karyawan sebagai sumber data perusahaan. Kemudian server publik dengan IP address sebagai berikut. Tujuannya untuk mensimulasikan server DNS atau internet publik yang digunakan sebagai target ping untuk menguji koneksi global. Lanjut ke tahap kedua, yaitu konfigurasi router HQ. Jadi di router HQ ini dilakukan konfigurasi interface dan IP address. Jadi untuk interface LAN, yaitu Fast Ethernet 0/0, diberi IP 192.168.26.1. IP ini menjadi gateway untuk semua PC di kantor pusat. Kemudian ada interface WAN ke cabang, yaitu serial 3/0, diberi IP 10.0.0.1 dan diatur sebagai DCE dengan clock rate 64.000. Ini adalah koneksi antar kantor dan juga no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian interface 1 ke ISP, yaitu serial 2/0, diberi IP public 203.0.113.2. Ini adalah gerbang menuju internet. Kemudian ada konfigurasi DHCP server. Jadi dibuat DHCP pool bernama HQ pool untuk jaringan 192.168.26.0. Tujuannya agar PC karyawan otomatis mendapatkan IP address. Kemudian dilakukan pengecualian dengan excluded address dari 192.168.26.1 hingga 192.168.26.10. Kemudian dilakukan pengecualian juga untuk server internal, yaitu 192.168.26.254. Jadi tujuan dari pengecualian IP ini agar IP ini tidak diberikan secara otomatis. Kemudian dilakukan konfigurasi BGP routing. Jadi diaktifkan BGP dengan autonomous sistemnya, yaitu 126. Kemudian didefinisikan neighbor ke router cabang. Kemudian didefinisikan neighbor ke router cabang, yaitu 10.0.2 dengan autonomous sistemnya 226. Kemudian diiklankan jaringan internal kantor pusat, yaitu 192.168.26.0. Tujuannya untuk memastikan kantor pusat dan kantor cabang dapat saling berkomunikasi melalui protokol routing BGP. Kemudian dikonfigurasikan juga IP router. Jadi dibuat default router seperti berikut yang diarahkan ke router ISP, yaitu 203.0.113.1. Ini dilakukan agar semua paket data yang tujuannya tidak dikenal akan diarahkan keluar ke internet. Kemudian ada konfigurasi NAT overload dengan akses list 1, yaitu dibuat aturan yang mengizinkan network kantor pusat, yaitu 192.168.26.0, dan network kantor cabang, yaitu 192.168.27.0 untuk di NAT.
Jadi penerapannya, IP internal tersebut diterjemahkan menjadi IP publik pada interface serial 2 terminal, interface yang terhubung ke internet. Tujuannya untuk menerjemahkan IP internal menjadi satu IP publik, sebagai syarat agar semua perangkat dapat mengakses internet. Kemudian dilakukan konfigurasi ACL security. Jadi dibuat ACL 10 dengan aturan menolak seluruh jaringan kantor cabang, itu 192.168.27.0 dari akses ke server internal, diikuti dengan aturan mengizinkan lalu lintas lainnya. Jadi aturan ini diterapkan pada interface LAN FA 0/0 dengan arah masuk. Jadi tujuannya untuk mencegah perangkat di kantor cabang mengakses server sensitif di kantor pusat. Berikutnya adalah konfigurasi router branch. Memastikan koneksi ke HQ dan mengarahkan lalu lintas internet melalui HQ. Yang pertama, dilakukan konfigurasi interface LAN dengan FA 0/0 yang diberi IP 192.168.27.1, gateway untuk PC di kantor cabang. Kemudian ada konfigurasi DHCP server, dibuat DHCP pool, branch pool, dengan tujuan untuk mendistribusikan IP address otomatis ke PC cabang. Kemudian ada BGP routing dengan autonomous sistemnya 226 neighbor ke router HQ 10.0.0.1 dengan autonomous system 126. Tujuannya untuk membangun koneksi BGP agar rute jaringan cabang dikenali oleh kantor pusat. Kemudian ada default rute seperti berikut. Jadi, semua trafik internet dan trafik yang tidak dikenal diarahkan melalui router HQ karena branch tidak terhubung langsung ke ISP. Tahap yang berikutnya yaitu melakukan konfigurasi router ESP. Jadi router ESP adalah simulasi internet. Dia dihubungkan ke router HQ dan ke server publik. Kemudian dibuat static router yang memberitahu router ESP bahwa jaringan internal HQ dan branch dapat diakses melalui router HQ. Berikutnya adalah konfigurasi switch atau manajemen bandwidth. Yang pertama itu switch HQ. Jadi pada port PC karyawan, yaitu FA 0/1 dan FA 1/1, dibatasi kecepatannya menjadi 10 Mbps. Tujuannya yaitu menerapkan manajemen bandwidth agar PC tidak memonopoli koneksi. Kemudian untuk port server internal, yaitu FA 2/1 dan FA 3/1, speednya dibiarkan auto. Tujuannya untuk memaksimalkan kecepatan koneksi server dan koneksi ke router. Jadi di switch branch ini, semua portnya diatur kecepatannya menjadi auto, karena kantor cabang tidak memiliki kebijakan pembatasan bandwidth di switch. Kita harus mengatur semua PC ke mode DHCP. Kita akan membuktikan apakah konfigurasi tadi telah berhasil, apakah keempat PC ini dapat menerima IP secara otomatis, dan ya, dapat dilihat bahwa DHCP berhasil. Kita coba lagi di PC HQ2. Berhasil. Kemudian kita coba di PC branch 1. Berhasil juga. Dan kita coba di PC yang terakhir. Berhasil. Nah, sekarang kita bisa masuk ke tahap pengujian. Berdasarkan tugas responsi, yang pertama diminta untuk ping dari PC HQ ke PC branch. Coba sekali lagi.
Dapat dilihat bahwa ping dari PC HQ ke PC branch berhasil. Ping dari PC branch ke PC HQ. Oke, jadi ping dari PC branch 1 ke PC HQ 1 berhasil. Kemudian di tugas responsinya diminta untuk ping dari PC branch ke server publik. Kita coba di sini. Oke, ping. Oke, dia masih loss 1. Kita coba lagi. Dia sudah berhasil sepenuhnya tanpa loss. Berarti untuk ping dari PC branch ke server publik telah berhasil. Kemudian diminta untuk ping dari PC HQ ke server internal. Coba di sini, coba. Oke, berhasil juga tanpa loss. Kalau kita coba di sini di PC HQ 1, oke, berhasil juga tanpa loss. Nah, kemudian dari PC branch ke server internal. Oke, masih loss 1. Kita coba lagi. Yap, berhasil. Jadi ping dari PC branch ke server internal sukses. Kemudian diminta untuk menunjukkan konfigurasi speed di port switch HQ. Jadi kita dapat menggunakan perintah berikut. Maaf sebelumnya, mungkin dia di sini. Show interface. Nah, jadi ini adalah hasil dari konfigurasi speed di port switch HQ. Jadi dapat disimpulkan bahwa topologi ini dapat berfungsi dengan baik. Semua percobaan tes pingnya juga dapat berfungsi dengan baik. Maka saya cukupkan presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan rangkaian saya. Saya ucapkan terima kasih.